Kembali lagi bersama saya di video kali ini di channel Solusi Pindar. Jadi apa nih yang akan kita bahas? Pertanyaan yang sering banget muncul ya. Ternyata ada loh, banyak malah. Kenapa ya? Katanya nih, kenapa ya saya selalu ditolak pinjaman online? Padahal saya belum pernah punya utang. Nah, kok bisa ya? Belum pernah telat bayar, bahkan belum pernah pakai pinjol sama sekali. Wah, emang sih, sampai sekarang pun saya juga sebenarnya masih belum tahu jawaban pastinya itu apa. Dan yang lebih bingung lagi ternyata dia nggak cuma ditolak di satu aplikasi aja teman-teman. Di hampir di semua aplikasi hasilnya itu tetap sama. Nah, buat kalian yang pernah mengalami hal seperti ini juga, tonton videonya sampai selesai. Karena belum tentu penyebabnya itu adalah slik OJK yang bermasalah. Pasti banyak banget ya yang punya pikiran kalau nggak pernah hutang itu seharusnya lebih mudah mendapatkan pinjaman gitu ya. Padahal dalam praktiknya belum tentu seperti itu. Setiap perusahaan itu kan pasti punya sistem penilaiannya atau credit scoring masing-masing ya, dan itu berbeda. Dan mereka itu nggak cuma ngelihat apakah seseorang itu pernah nunggak atau enggaknya gitu loh. Jadi mereka itu juga menilai seberapa besar kemungkinan calon peminjam ini mampu mengembalikan pinjaman. Nah, disinilah mungkin salah satu kemunculan penyebabnya teman-teman. Kalau misal kalian itu belum pernah, dalam artian riwayat kalian masih bersih gitu ya, jadi mereka nggak bisa tahu nih orang ini itu punya kemampuan, punya apa ya, punya kemungkinan untuk balikin pinjaman atau enggak. Kalau kalian belum pernah punya riwayat kredit sama sekali, ya sebagian dari mereka, perusahaan pinjol ini mungkin memiliki data historis yang lebih sedikit untuk menilai profil resikonya. Akibatnya peluang disetujui pun bisa makin kecil. Cuman perlu dipahami ya, ini bukan berarti semua pinjol pasti akan menolak orang yang belum pernah berutang, karena mereka punya kebijakannya masing-masing. Terus, tadi kan udah nih riwayat kredit, kira-kira apa lagi yang biasanya bisa kita masukkan ke faktor penyebab orang yang nggak pernah utang tapi sekali yang ngajuin ditolak? Banyak, misalnya dari segi pekerjaannya, atau mungkin besarnya penghasilan, terus dia stabil apa enggak, usianya sudah berapa, domisilinya di mana, apakah data yang dia masukin itu lengkap atau enggak, apakah identitasnya sesuai, sampai hasil analisis resiko dari sistem internal perusahaan mereka itu sendiri. Dan itu jadi kayak mereka yang punya standar sendiri gitu loh teman-teman. Makanya ada orang yang ditolak di satu aplikasi tapi bisa jadi diterima di aplikasi lain. Dan ada juga yang justru ditolak hampir di semua aplikasi ya. Kasihan banget ya Allah. Karena emang setiap penyelenggara itu punya standar penilaian yang nggak sama. Terus apa lagi nih kira-kira yang bisa kita analisis lagi? Pertama, mungkin solusinya itu kalian bisa memastikan bahwa seluruh data yang kalian isi itu benar dan konsisten. Mulai dari identitasnya, alamat pekerjaan, sampai penghasilannya itu berapa ya. Karena takutnya data yang nggak sesuai itu juga mempengaruhi hasil penilaian ya. Kan kita juga nggak tahu nih apa nih alasannya gitu kan, cuma bisa menebak-nebak aja. Dan ini ya salah satu antisipasi yang bisa kalian lakuin. Terus kedua, kalau emang membutuhkan pembiayaan, usahakan memilih lembaga yang legal dan diawasi OJK. Jangan mudah tergiur dengan pinjaman ilegal hanya karena prosesnya yang instan, karena biasanya yang cepet-cepet itu malah yang perlu dipertanyakan. Takutnya nanti ke belakangnya itu malah makin rumit. Dan kalau kalian itu pengen banget aman, lebih aman lagi, cari yang berbasis prinsip syariah. Banyak sekarang ya bank-bank syariah yang menyediakan layanan pinjaman juga, itu malah lebih aman. Dan yang harus kalian ingat juga, misal pengajuan kalian masih aja ditolak, jangan langsung nyimpulin bahwa ada masalah pada diri kalian ya, atau slik kalian. Karena emang mereka punya kebijakan sendiri, punya penilaian sendiri. Sistem perusahaan itu bisa aja menilai profil keuangan kalian ya belum sesuai aja dengan kriteria mereka saat itu, dan itu bukan berarti selamanya akan seperti itu, bisa aja berubah ya. Jadi terus aja perbaiki kondisi keuangan, syukur-syukur sampai kalian ditolak itu kondisi keuangan kalian udah stabil lagi, kan siapa tahu gitu kan. Dan kalau emang belum menjadi kebutuhan yang mendesak ya nggak usah dululah berhutang. Semoga pembahasan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang selama ini penasaran kenapa selalu ditolak padahal belum pernah punya utang sama sekali. Kalau saya juga bakal mikirnya kayak gitu sih, kayak dengan percaya diri gitu ya. Kalau belum pernah hutang, iya bakal diterimalah orang ini pertama kali, yang padahal mereka punya penilaian yang sebenarnya kita juga nggak tahu aspek ditolaknya itu dari segi apa. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.